Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu ya, kalau busa telur ini eh, nggak terlalu ngeredam kalau buat saya ya. Ini kebetulan di luar lagi ada yang main petasan. Bukan, iya petasan. Jadi kita coba denger aja, petasannya masuk nggak ke dalam. Tadi, eh, tadi saya beberapa kali dengar dub, dub, dan tuh, kedengeran nggak? Dus gitu. Namun tak lagi dia eh tuh kan, saya diam aja. Itu salah satu bukti bahwa busa telur ini nggak terlalu ngeredam. Buktinya suara petasan di luar masuk. Dan tadi saya bandingin antara saya di sini dengan saya di luar gitu, petasannya seberapa keras sih. Ternyata ada berkurang, cuman dikit banget gitu loh. Saya di sini sama di luar. Di sini saya tadi masih juga kaget gitu loh dengar petasan. Jadi duh, kaget juga gitu loh. Nah, kalau saya di rumah saya yang di Jakarta itu kalau ada petasan di luar, di dalam saya nggak kedengeran gitu. Waktu jadi pas apa, tahun baru kan biasanya suka banyak petasan nih di, kalau di Jakarta di rumah saya itu, saya kalau saya masuk ke ruangan studio saya yang di Jakarta itu udah nggak kedengeran, nggak, suara-suara petasan duar 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 itu sama sekali nggak kedengeran kalau di yang di Jakarta. Ini kalau ini tadi coba entar lagi, dia kayaknya lagi main nggak tahu apaan gitu. Kedengeran nggak? Kita dengernya dep. Tuh tadi saya dengar ada orang yang teriak tuh. Jadi busa telur ini kalau dibilang ngeredam, ngeredam. Tuh suara motor. Oh tuh suara motor sama saya kedengeran. Nggak tahu di situ masuk nggak ke kamera. Karena gini juga, kalau kalian mau pakai kamera, kemarin tuh sempat ada yang nanya gitu. Kalau saya mau buat video cover, saya rumah saya ada di pinggir jalan. Kalau saya mau pakai buat video cover, kalau saya pakai peredam ini nggak sih, berkurang sih, berkurang, cuman nggak terlalu banyak kalau menurut saya ya gitu loh. Buktinya suara petasan masih masuk, suara kendaraan yang dari luar masih masuk. Dan ini juga tergantung kalian pakai mikrofonnya apa. Ini mikrofon kan ada yang kondenser, ada yang dynamic. Kalau ini saya pakai mikrofon kondenser, dia akan lebih nangkep gitu loh. Suara dia lebih detail dan lebih sensitif, lebih ketangkep gitu loh. Sementara kalau saya pakai mikrofon dynamic, kemarin tuh saya nyobain pakai Rode microphone, Rode PodMic. Itu saya tes, saya ngomong ini mikrofonnya di sini, saya tes begini, nggak masuk gitu loh. Saya juga kaget loh, kok nggak ada suaranya gitu. Jadi kalau kalian memang rumah kalian ada di pinggir jalan kayak gitu, terus memang mau maksain tetap pakai ini, ya silahkan aja gitu. Cuman nggak terlalu maksimal. Kalau kalian pakai drum, di sini taruh drum, udah pasti di luar akan kena, karena drum itu keras banget. Cobain aja, pasti gitu loh. Dan kalau mau ngetes, jangan siang, jangan jam 1 gitu. Kalau mau ngetes, saran saya adalah tes itu jam 1 malam gitu loh. Itu baru ngetes. Saya dulu di Jakarta, waktu saya ngetes studio saya, itu saya main drum jam 1 malam gitu loh. Itu tes saya gitu loh, di atas jam 12. Karena di saat itu kan hening banget tuh gitu loh. Dan itu juga biasanya kan kalau ketahuan gitu, kalau bocor, tetangga pasti ngamuk, kurang jam segitu gitu kan, jam 1 malam main drum, ngetesnya jam segitu kalau mau ngetes gitu loh. Jadi video ini kalian buat ngasih suara ayam tuh tadi, masuk nggak? Ntar kita denger aja suara ayam berkokok. Coba dia berkokok lagi nggak? Ntar lagi. Tuh, suara ayam tuh dari luar. Masuk nggak ya? Nanti kita dengar. Nah, ngomongin masalah mikrofon, kalau kalian mau mengurangi, kalau kalian mau masih tetap pakai ini buat meredam, ini meredam dikit
dikit, ada peredamannya dikit, tapi dikit gitu loh. Usahakan jangan pakai mikrofon yang kondenser. Ini kayak gini nih, ini Rode ini mikrofon kondenser. Usahakan pakai mikrofon yang dynamic kayak Rode PodMic, Shure SM58, Shure SM57 gitu loh. Ada mikrofon yang bagus, Sennheiser MD421. Pokoknya mikrofon yang dynamic, jangan pakai mikrofon yang kondenser. Mikrofon kondenser itu nandainnya gampang. Kalau mikrofon kondenser tuh biasanya kalau kita pakai audio interface itu kita mesti pakai nyalain phantom power gitu. Tapi kalau mikrofon yang dynamic kita nggak perlu nyalain phantom power. Itu sih. Jadi gunakan dynamic microphone kalau masih mau pakai kayak gini gitu loh. Ini video ini sekalian ngetes, tadi kita dengerin aja suara si ayam. Tuh, suara ayam kedengeran nggak? Saya juga pengen dengar juga sih dari sini. Si mikrofon dari ini mikrofonnya saya nggak pakai dari sini. Saya nggak pakai dari sini. Mikrofonnya dari itu handphone Redmi 8 Note Pro ya. Nah itu pokoknya saya handphonenya dari situ, mikrofonnya dari situ, audionya pokoknya dari handphone. Jadi saya nggak pakai ini. Kalau pakai ini pastinya lebih suara ayam lagi tuh. Kedengeran nggak? Masuk nggak di situ? Kalau pakai ini pasti lebih jelas, pasti lebih masuk gitu. Dia lebih karena ini kondenser nih kebetulan si Rode ini. Mikrofonnya ini kondenser gitu. Jadi kalau pakai mikrofon kondenser lebih nangkep gitu. Bocoran-bocoran gitu. Tapi kalau kalian mau yang di lingkungan kalian rame, terus kalian nggak pingin suara dari luar masuk, coba usahain pakai mikrofon dynamic. Oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai bukti bahwa si busa telur ini tidak cukup meredam. Oke, suara ayam lagi. Oke, sampai ketemu lagi dan talk to you soon. Bye bye.